Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Salsabila, NIM 2101010, mahasiswi STIT Syekh Burhanuddin Pariaman, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan evaluasi tengah semester mata kuliah Fikih Kontemporer, yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Hilma Nafsiyati SHI MA. Yang mana pertanyaannya yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan fikih kontemporer. Kenapa fikih kontemporer wajib dipelajari oleh mahasiswa PAI? Jadi, fikih kontemporer adalah cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari aplikasi dan interpretasi hukum syariat Islam dalam konteks zaman sekarang. Fikih kontemporer ini melibatkan pemahaman dan aplikasi hukum agama dalam menghadapi isu-isu baru yang muncul dalam masyarakat modern, seperti teknologi, perubahan sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama, memenuhi kebutuhan umat muslim, dan memberikan pedoman dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Jadi, penting bagi mahasiswa PAI untuk mempelajari fikih kontemporer, karena fikih kontemporer itu yang pertama relevansi dengan situasi zaman sekarang. Dalam mempelajari fikih kontemporer, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ajaran Islam itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di era modern. Yang kedua, menjadi pemimpin yang berpengaruh. Jadi, dalam mempelajari fikih kontemporer dapat mengembangkan keahlian dan pemahaman yang diperlukan untuk memberikan panduan yang relevan dan bermakna dalam menghadapi perubahan zaman. Yang ketiga, menghadapi perbedaan dan konteks sosial. Fikih kontemporer ini mengajarkan mahasiswa PAI untuk memahami perbedaan budaya, sosial, dan konteks di mana hukum Islam itu diterapkan. Nah, jadi perlu diingat bahwa fikih kontemporer ini tidak hanya relevan bagi mahasiswa PAI saja, tapi juga bagi umat muslim secara umum. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa dapat terjadi perbedaan pendapat pada masalah fikih dan bagaimana menanggapi perbedaan tersebut, sertai dengan contoh. Jadi, perbedaan pendapat dalam masalah fikih itu terjadi karena beberapa faktor, seperti yang pertama, interpretasi yang berbeda terhadap sumber hukum. Fikih itu didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama terdahulu. Yang kedua, perbedaan konteks dan situasi sosial. Misalnya, isu-isu seperti teknologi, bioetika, hak asasi manusia, dan ekonomi modern bisa menjadi sumber perbedaan pendapat dalam fikih kontemporer. Yang ketiga, perbedaan pendapat para ulama. Jadi, para ulama itu memiliki kebebasan dalam berijtihad atau berusaha berpikir dan menafsirkan hukum. Nah, jadi bagaimana menanggapi perbedaan tersebut? Yang pertama, menghormati perbedaan pendapat. Yang kedua, konsultasi dan dialog. Yang ketiga, memahami konteks dan situasi. Yang keempat, mengutamakan tujuan dan nilai-nilai hukum Islam. Nah, contohnya masalah terkait dengan teknologi reproduksi manusia seperti bayi tabung, surogasi, dan cloning. Beberapa ulama berpendapat bahwa teknologi ini melibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum Islam. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa teknologi ini dapat diterima dalam batas-batas waktu tertentu untuk membantu pasangan yang menghadapi kesulitan dan dalam memiliki anak. Nah, yang selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskanlah seperti apa langkah-langkah
menjawab persoalan fikih kontemporer. Jadi langkah-langkahnya dalam menjawab persoalan fikih kontemporer ini, yang pertama studi mendalam tentang sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Yang kedua, konsultasi dengan ulama dan sarjana hukum Islam, karena membantu mendapatkan sudut pandang yang beragam dan pemahaman yang lebih tentang berbagai isu. Yang ketiga, mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam seperti kemaslahatan umat, menjaga keharmonisan sosial, keadilan, dan menjaga nilai-nilai moral dan etika Islam dapat menjadi pedoman dalam mencari solusi yang sesuai. Dan yang keempat, menggunakan metode ijtihad. Ijtihad itu adalah metode berpikir dan berusaha untuk menemukan solusi hukum dalam masalah yang belum memiliki nas yang jelas. Metode ijtihad ini diperlukan untuk menafsirkan nas-nas yang ada dan memetakan aplikasi hukum Islam yang relevan dengan konsep kontemporer. Jadi ada banyak lagi langkah-langkahnya, dan perlu diingat bahwa menjawab persoalan fikih kontemporer adalah proses yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam serta konteks sosial yang ada. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskanlah bagaimana pandangan fikih kontemporer tentang pornografi dan pornoaksi. Jawab berdasarkan dalil. Apakah ada kaitan pornografi atau pornoaksi dengan LGBT? Jelaskan. Jadi dalam Islam, pornografi dan pornoaksi itu dianggap sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam agama. Yang pertama, pandangan tentang pornografi. Pornografi adalah representasi grafis atau eksploitasi seksual yang menggambarkan keintiman fisik secara vulgar. Pandangan fikih kontemporer tentang pornografi adalah bahwa itu dianggap sebagai perbuatan yang melanggar kehormatan dan keadilan serta merusak tatanan sosial. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 telah dijelaskan, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua, pandangan tentang pornoaksi. Pornoaksi ini merujuk pada tindakan nyata atau konten yang mengeksploitasi keintiman fisik secara vulgar. Fikih kontemporer menganggap pornoaksi sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam ajaran Islam, dalam agama Islam. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kehormatan dan kemurnian dalam hubungan intim dan tidak mengeksploitasi atau mengumbar kehidupan pribadi mereka yang secara vulgar. Jadi kaitan antara pornografi atau pornoaksi dengan LGBT, bahwa LGBT adalah identitas dan orientasi seksual yang berbeda dengan pornoaksi dan pornografi ini. Jadi pornografi dan pornoaksi merujuk pada representasi atau tindakan seksual yang dianggap melanggar batasan-batasan moral dan etika. Sedangkan LGBT adalah identitas seksual dan gender seseorang. Kaitannya tergantung pada bagaimana pornografi dan pornoaksi ini digunakan atau representasikan dalam konteks LGBT. Perlu diingat bahwa pandangan fikih kontemporer tentang pornografi dan pornoaksi ini tidak berkaitan secara langsung dengan identitas seksual atau gender seseorang. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, yaitu jelaskan secara singkat syarat apa sajakah yang harus dipenuhi jika suami akan melakukan poligami. Bagaimana dampaknya jika suami melakukan poligami secara diam-diam, perspektif fikih dan hukum positif di Indonesia. Bagaimana tanggapan saudara mengenai hal tersebut?
Jadi menurut fikih Islam, syarat yang harus dipenuhi jika suami akan melakukan poligami yang pertama, keadilan. Suami harus mampu memperlakukan istri-istrinya secara adil dan setara dalam segala hal, baik dalam hal nafkah, perhatian, waktu, dan hak-hak lainnya. Yang kedua, kekuatan fisik dan mental. Suami harus mampu memenuhi hak-hak istri-istrinya secara menyeluruh, baik secara fisik maupun mental, tanpa mengurangi kualitas pernikahan dan hubungan yang ada. Yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum. Suami harus mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam melakukan poligami, seperti terbatasnya jumlah istri yang ditentukan dan prosedur yang harus diikuti. Bagaimana dampaknya? Dalam pandangan fikih, suami yang melakukan poligami secara diam-diam tidak memenuhi prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi syarat dalam poligami, dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam hubungan antara suami dan istri-istrinya, serta dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini membatasi poligami dan memberikan pernyataan yang harus dipenuhi, seperti mendapatkan izin dari pengadilan dan persetujuan dari istri pertama. Jadi suami melakukan poligami secara diam-diam tanpa memenuhi persyaratan hukum dapat dianggap melanggar hukum dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanggapan saya bahwa poligami ini bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan sembarangan dan tanpa mempertimbangkan konsekuensi serta dampaknya terhadap keluarga dan hubungan antara suami dan istri-istrinya. Jadi sangat penting bagi seorang suami untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Islam dan hukum positif di negara masing-masing sebelum memutuskan untuk melakukan poligami. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, yaitu mengapa zina dan LGBT bertentangan dengan syariat Islam? Jawab pakai dalil dan fakta dan data. Yang pertama, zina dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah dalam Islam. Terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua, praktek LGBT dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Terdapat dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 81. Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dengan menghalalkan kesenangan seksual. Bukanlah seperti yang kamu perbuat orang-orang yang sebelum kamu. Sesungguhnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Fakta dan data yang terkait dari prevalensi zina dan LGBT ini dapat bervariasi di setiap negara dan konteks sosial. Data dan penelitian menunjukkan bahwa zina dan LGBT merupakan fenomena yang ada di berbagai masyarakat. Islam mengajarkan untuk menghindari perbuatan zina dan menjaga moralitas seksual serta menghormati hak-hak individu, termasuk hak LGBT, tanpa merugikan prinsip-prinsip agama. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari fikih kontemporer ini adalah bahwa fikih kontemporer merupakan upaya untuk syariat Islam dalam konteks zaman sekarang, dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan perkembangan masyarakat modern. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.